قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Waqad dzakara Ibnu Abi Hatim. Di sini Ibnu Abi Hatim menyebutkan hadis yang gharib. Gharibnya aneh. Jadi hadis yang nanti disampaikan di sini itu sangat aneh. Wa isnadi, dan di dalam sanadnya perlu diteliti kesohihannya. Beliau menyebutkan, Ibnu Abi Hatim menyebutkan hadis yang sangat aneh. Kemudian sanadnya perlu diteliti. Hadisnya adalah telah menyebutkan kepada kami Abi bapakku, telah menyebutkan kepada kami Ahmad bin Abi Hawari, telah menyebutkan kepada kami Yunus al-Hadai dari Abi Hamzah al-Baisani dari Mu'ad bin Jabal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mu'mina ladal haqqi asirun. Sesungguhnya setiap orang beriman di hadapan Allah itu adalah tawanan. Kalimat di dalam hadis ini benar, cuma sayangnya sanadnya perlu diteliti, dan kemudian hadisnya aneh karena terdapat orang-orang yang tidak dikenal di dalam hadis ini. Yang meriwayatkan hadis ini terdapat orang yang tidak dikenal menurut Ibnu Abi Hatim. Hadisnya tapi artinya bagus. Sesungguhnya orang beriman itu ladal haqqi asirun. Sesungguhnya orang beriman di sisi Allah, di hadapan Allah, dia adalah tawanan. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman la yaskunu raumuhu wala ya'manu. Sungguh orang beriman itu tidaklah tenang dari ketakutannya. Orang beriman itu tidak merasa aman dari kekhawatirannya. Hatta yuhallafa jisra jahannam khalfa dhahri. Sampai kemudian orang beriman itu meninggalkan jembatan jahanam di belakang punggung mereka. Maksudnya adalah selama kita hidup hari ini, sampai kemudian kita meninggal dibangkitkan dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala kemudian kita dibangkitkan dari alam barzah, kemudian digiring menuju padang mahsyar, maka orang beriman senantiasa merasa khawatir, merasa takut. Kecuali mereka hilang kekhawatirannya, hilang ketakutannya setelah bisa menyeberang jembatan Sirat yang diletakkan di atas neraka jahanam. Karena penghujung dari jembatan itu adalah surga. Jika kemudian tidak bisa melewati, maka kemudian terjerumus, terjerembab di dalam neraka. Makanya di dalam hadis ini artinya benar, cuma sayangnya sanadnya kurang sahih. Dan kalau kemudian diambil dari pendapat ini, maka kemudian di sini hadisnya yaitu aneh karena terdapat orang yang tidak dikenal. Dan berikutnya dalam hadis ini masih, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal mu'mina, sesungguhnya mukmin itu qayyadahu al-Qur'an nan katsirin min sahwatihi wan ayyahlaka fiha huwa biidnillah. Wahai Mu'ad, sesungguhnya orang beriman itu akan mengikat kepada orang beriman. Apa yang akan mengikat kepada orang beriman? Al-Quran, Al-Quran. Min kasirin, itu dari kebanyakan syahwat-syahwatnya. Sampean semakin belajar Al-Quran banyak, semakin mengetahui banyak pengetahuan Al-Quran, sehingga menyebabkan Anda bisa mengalahkan hawa syahwat nafsu panjenengan. Tapi kalau seandainya Al-Quran sudah sering dipelajari, sudah sering kemudian kita dalami makna dan tujuan maksud-maksudnya, syahwat juga belum bisa berhenti, maka ini ada yang salah. Bukan ayat Al-Qurannya, tapi kepada diri kita yang terkadang melawan petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran memiliki sifat diantaranya mengikat, memenjarakan syahwat supaya tidak liar. Syahwat itu supaya kemudian tertawan. Syahwat itu supaya kemudian tidak menjurumuskan kita ke banyak hal yang menghancurkan manusia. Maksudnya seperti itu. Ke Al-Quran. Mulanya orang kalau kemudian diberi karunia hafid Al-Quran, Masya Allah. Apalagi kemudian dia diberi karunia untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Masya Allah.
Dan berikutnya, wa an ayyahlaka, dan dari hal-hal yang menghancurkan dengan syahwat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Al-Qur'an akan menjaga manusia dari segala kehancuran, dari segala syahwat yang menyesatkan. Itulah yaitu Al-Qur'an. Wal Qur'anu daliluhu, Al-Qur'an adalah petunjuk. Al-Quran petunjuk, sebagaimana banyak ayat Al-Quran menyebutkan demikian. Kemudian berikutnya, wal khaufu, yang namanya takut adalah alasannya. Takut kepada Allah adalah alasannya. Sampean banyak hafal Al-Quran, sampean kemudian sering mendalami Al-Quran, yang menjadi permasalahan adalah utamanya adalah rasa takut kepada Allah atau sisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, wasauqu mudiyatuhu, maka yang namanya kemudian rindu kepada Allah adalah sisi sesuatu yang menjadi tendensi orang berbuat sesuatu. Kerinduan kepada Allah ini merupakan sesuatu yang seharusnya mengikuti setelah kemudian Al-Quran menjadi petunjuk. Al-Quran jadi petunjuk, Al-Quran wis dipelajari, maka kemudian kerinduan kepada Allah semakin tinggi. Sehingga begitu kerinduan Allah sering kemudian kita ikuti, maka ini menjadi penyebab sampean lebih cinta terhadap kehidupan akhirat. Maksudnya seperti itu. Wassalatu, maka salat itu adalah tahfuhu, maka salat itu adalah naungannya. Wasyaumu janatuhu, maka yang namanya puasa bentengnya. Wasadaqatu faqakuhu, maka yang namanya sedekah adalah yaitu sesuatu yang membebaskannya. Wasidku, kemudian kejujuran pemimpinnya. Wal haya'u, kemudian malu adalah pembantunya, dan Allah Subhanahu wa taala di belakang dia, dan Allah Subhanahu wa taala mengawasi tiap-tiap segala sesuatu. Sayangnya hadisnya sanadnya kurang sahih, sekalipun artinya benar, artinya benar, tapi kemudian sanadnya kurang sahih, karena perlu diteliti kesahihannya. Artinya benar, karena kita tahu kalau menurut Imam Nawawi, bolehnya kemudian mengungkapkan hadis dhaif itu ulih jika kemudian dijelaskan yaitu sanadnya, dijelaskan kedudukannya, hadis ini dhaif apa tidak, itu ulih. Dan boleh kemudian sifatnya kemudian mengambil hadis dhaif untuk pelajaran bagi kita, artinya untuk pelajaran diambil hikmahnya. Kalau yang bukan berkaitan dengan masalah hukum, tapi kalau berkaitan dengan hukum baru kemudian hadis dhaif wajib ditinggalkan. Tapi kalau ini kan berkenaan dengan masalah yang bukan hukum, tapi berkenaan dengan masalah hikmah yang ada di dalam yaitu hadis itu, sekalipun sanadnya ini kurang sahih. Bulannya diomongna sanadnya kurang sahih, cuma artinya benar. Artinya kan benar, tidak ada yang salah. Al-Quran petunjuk bukan petunjuk. Bahwa yang namanya sholat merupakan naungan bagi manusia, naungan. Karena orang yang tidak sholat tentunya tidak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kalau melihat maknanya, cuma sanadnya tidak sahih. Dan berikutnya, sementara kalau Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Abi Hatim yaitu Yunus al-Hadha di hadis tadi, anak orang yang namanya Yunus al-Hadai dan Abu Hamzah. Jadi di dua hadis itu terdapat nama Yunus al-Hadai tambi Abu Hamzah. Dua orang ini yang meriwayatkan hadis tadi majhulani, orang yang tidak dikenal. Karena nangkono statusnya dhaif, karena permasalahannya anak perawi sing jenengane adalah Yunus al-Hadai tambi Abu Hamzah. Sehingga kalau ada dua orang itu tidak dikenal oleh ulama hadis. Makanya kemudian hadis itu dipandang yaitu perlu sanadnya perlu diteliti kesahihannya, karena ada dua orang itu. Apa mending nek ana jenengane dawek. Tolak majhul ya. Aduh, sudah salah kagak. Ya kan? Aduh, Masya Allah ya. Dan berikutnya, walau kana ngan Abi Hamzah, kalau seandainya, ini menurut Ibnu Abi Hatim ya,
Kalau seandainya perawi itu hanya ada Abu Hamzah saja, itu lebih baik dibandingkan ana wong loro mau Yunus Al-Hadai kambi Abu Hamzah. Artinya Abu Hamzah di sisi Ibnu Abi Hatim lebih apik dibandingkan Yunus Al-Hadai dalam permasalahan merawikan hadis. Karena saking telitinya ulama-ulama hadis di dalam mengelompokkan mana hadis sahih, mana hadis majhul, mana hadis kemudian mungkar, sehingga kemudian mereka menilai manusia yang mengatakan hadis-hadis itu. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim sampai begitu selektifnya di dalam meneliti hadis, sampai-sampai kalau orang kemudian menaburkan biji-bijian hanya menangkap yaitu ayam untuk disembelih, orang seperti itu dianggap orang yang tidak pantas untuk meriwayatkan hadis. Kambi kewan penglemboni apa mending kambi Allah. Karena pernah dia kemudian menyamperi seseorang yang katanya merawikan hadis, dia ingin memastikan apakah betul kamu merawikan hadis dari ini, iya. Kemudian dia didatangi ke sana. Begitu dia datang ke sana, ternyata orang tersebut memegang biji-bijian. Lantas kemudian ditaburkan, dikasih makankan ke ayam. Begitu makan itu, ayam itu makan, lantas kemudian mendekat, ayam itu kemudian ditangkap, disembelih. Orang seperti itu kemudian ditinggalkan oleh Imam Muslim untuk diambil hadisnya. Apa mending kayak dewek? Bukan dilirik plus. Iya. Itu hanya itu diantaranya. Saking selektif ya, saking selektif mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang majhul. Saking selektifnya sampai seperti itu. Dan berikutnya adalah summa qala Ibnu Abi Hatim. Kemudian berkata itu Ibnu Abi Hatim telah menyebutkan kepada kami, bapakku telah menyebutkan kepada kami Sahwan bin Shalih, telah menyebutkan kepada kami Walid bin Muslim, dari Sahwan, dari Amr, dari Aifa bin Abdul Kila, annahu sungguhnya dia mendengar, yaitu dia memberi nasihat kepada manusia, dia berkata, itu sungguhnya dia mendengar, yaitu Aifi bin Abdul Kila itu memberi nasihat kepada manusia. Nasihat itu ini lebih sahih kalau yang kedua dibandingkan hadis yang tadi yang pertama. Yang kedua, inna di Jahannam, sungguhnya di neraka Jahannam memiliki sebengu qanatir. Sungguhnya di Jahannam itu memiliki 7 tanggul. Sampai ngerti tanggul? Tanggul berarti gundukan yang agak tinggi di sisi kemudian tanah yang berlubang agak dalam. Biasanya nang kene kali nek ana lemah sing dhuwur kayak jenengane nang dek bahasane tanggul. Nah, Jahanam karena Jahanam itu dalam sehingga ada gundukan-gundukan di sebelahnya jenengane qanatir. Artinya neng bahasa dewek tanggul. Jumlahnya 7 kalau menurut hadis ini. Berarti sungguhnya di Jahanam itu memiliki 7 tanggul. Kalimatnya seperti itu. Qala berkata dia, wasiratu alaihina, dan sirat jembatan di atasnya. Jadi tanggul-tanggul itu kemudian ada jembatannya, kita tahu lah sing jenengane sampai nek nang kali ana tanggul kan tulisannya jembatannya. Nah, masing-masing di tanggul itu terdapat yaitu jembatan. Jembatan yang kene jusrun sirat, mulanya anak istilah jembatan sirat. Dan berikutnya kalau dia berkata fayuh basu al khalaiqu, nanti akan ditahan semua makhluk ngindal kintorah al ula, yaitu di tanggul pertama semua makhluk ditahan di sana. Engkau nang tanggul pertama kabeh menungsat termasuk kita semuanya ditahan di tempat itu. Fayaqulu, kemudian dia menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saffat ayat 24. Sampai kemudian dia mengatakan surat As-Saffat ayatnya 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahanlah mereka itu semuanya. Sesungguhnya mereka itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Fusilat ayat 24. Kalau menurut di sini berarti kita begitu di tanggul pertama ditahan. Dewek harap ditakoni. As-Saffat ya. Iya, As-Saffat. Ya. Saffat ayat 24.
Jadi besok kita ditanggul itu kalau menurut di sini kita semuanya kelak akan ditanya. Lantas kemudian berikutnya Allah berkata, fayuhasbasabuna ala sholat, dan dia dihisab tentang sholatnya. Ini hadis yang masyhur ya. Mulanya anak istilah di dalam bahasa hadis yang lain, sholat yang mula-mula dihisab. Nanti yang mula-mula akan dihisab di tempat itu adalah as-sholat. Wa yus'aluna anha, dan dia ditanya bagaimana kemudian sholatnya. Ditanya, dihisab terkait permasalahan sholatnya. Ditanggul pertama. Allah kemudian dia berkata, tatkala kemudian manusia dihisab sholatnya, ditanya terkait masalah sholatnya, fayyuhlaku fiha man halaka, maka sungguh akan dihancurkan dan akan menjadi hancur orang yang sepantasnya hancur di dalamnya. Maksudnya kalau di sholat itu dia hancur, maka dia kemudian akan hancur berikutnya. Artinya nek sanene hisab ini panjenengan kerepotan, engkau menganai lebih angel. Ya, makanya kemudian kalimatnya fayyahlaku fiha man halaka, akan binasa orang yang ada di dalamnya, kemudian siapapun pasti akan binasa. Tetapi fayangju, dia akan selamat, yaitu seorang yang telah selamat di dalamnya. Maksudnya sampean selamat terkait masalah sholat, engkau nang kanane kepena. Secara pemahaman dari bahasa hadis seperti itu. Haidaballahu al-kingbarah al-kingbarah tasniyah. Maka tatkala mereka sampai di dalam tanggul yang kedua, begitu mereka sampai di tanggul kedua, husibu alal amanati kaifa adauha, lantas kemudian dia dihisab tentang amanah dan bagaimana kemudian dia menunaikan amanahnya. Tanggul yang kedua sampean dihisab terkait masalah amanah-amanah, dan kemudian apakah amanah-amanah itu kemudian ditunaikan apa tidak. Wa kaifahanuha, atau kemudian apakah kemudian dia mengkhianati amanah itu, termasuk amanah di dalamnya adalah amanah agama Islam, termasuk dari antaranya adalah yaitu Islam. Islam ini kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya, Faidaballahu al-qindara tasallisa su'ilu nirahmi kaifa wasaluha wa kaifa qatanguha. Dan tatkala mereka sampai di tanggul yang ketiga, lantas kemudian dia ditanya tentang yaitu tali silaturahim atau persaudaraan. Apakah kemudian mereka menyambungkannya, apakah kemudian mereka memutuskannya. Mulanya anak amalan tali silaturahim. Sing jenenge tali silaturahim adalah menyambung persaudaraan yang sudah jauh, menyambung persaudaraan yang hampir putus. Sampean duwe kanca duwe dulu, ora tua mbamban suwe, panjenengan sambung lagi ki jenengane silaturahim. Tapi nek sampean dolan mengone biasa sing wis dolane udah silaturahim. Aku dolan mengone abon wis biasa, ya udah silaturahim. Karena jenenge tali silaturahim kan yaitu menyambung tali silaturahim, amalannya kan menyambung tali silaturahim kan maksudnya adalah dolan mengone dulu kanca yang tadinya sudah renggang kemudian direkatkan kembali. Ki jenengane amalan tali silaturahim. Kalau gedene dolan mengone pusing wis biasa ki itu silaturahim. Ya kloyong tongkrong dolan ngopi gitu. Iya. Dan berikutnya, fayyuhlaku man halaka, maka hancur orang yang pasti hancur di dalamnya. Wayangju, akan selamat orang yang selamat. Qala, berkata perawi hadis, warahimu, maka rahim atau persaudaraan. Sing jenengane rahim atau persaudaraan, maka pada hari itu menjulur ke udara di atas neraka jahanam. Sampai-sampai kemudian rahim itu berkata, Allahumma ya Allah, man wasolani fasilhu, maka barang siapa yang menyambung aku nangkene maksudnya adalah tali silaturahim, maka sambungkanlah dia. Maka barang siapa yang memutus aku, maka kemudian putuskanlah dia. Qala, berkata kemudian
yaitu perawi hadis, wahiya allati yaqulullahu azza wajal. Maka inilah yang dimaksud dari firman Allah, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Tuhanmu sungguh-sungguh betul maha mengawasi. Diawasi terkait masalah sholat, amalan-amalan semua segala perbuatan yang dulu di dunia, kelak kita semuanya akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berujung di dalam surga atau kemudian sampai kemudian kita semuanya ke dalam neraka. Di antaranya itu. Di antaranya sampai itulah. Besok berarti sampai pada kalimat fa'ammal insanu idam mabtalahu rabbuhu. Kalaupun seandainya diteruskan dia nanggungi. Terus nasa ayat kesuwen setengah zaman nih. Orang diterus kurang 5 menit ya. Makanya kemudian diisi barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Kalau tidak ya kita tutup. Terkait dengan kalau ada kurang tidak aneh ya. Iya, aneh-aneh. Itu di situ yang kedua jamaah di sholat katakan tetangga sholat dengan masjid. Iya. Itu secara keseluruhan apa person gitu nanti yang dihukumi. Ya person. Hadis itu kan kalimatnya gini. Al masjidu, masjid ya. Kalimatnya al masjidu, masjid di tengah-tengah suatu kaum. Kalimatnya itu baina kaumin, di antara kaum. Maka yang kemudian kaum tersebut tidak sholat di dalamnya, sing dihukumi nang hadis itu berarti sing ora gelem sholat nang masjid itu. Jadi ana wong Islam duwe masjid nang kono tapi dheweke ora sholat nang masjid kono, kecuali dengan beberapa hal karena ada hadis yang lain. Kecuali kemudian masjidnya itu masjid yang sifatnya kemudian tidak sesuai dengan sunnah, banyak perbuatan bid'ah, banyak perbuatan syirik dan yang lain-lain, dan dia memilih sholat di tempat lain di masjid itu kalau seperti itu. Tapi kalau kemudian masjidnya itu tidak ada alasan syar'i untuk meninggalkannya, dia kemudian tidak sholat di masjid, sholatnya nang rumah, itu kena hadis itu. Iya, kena hadis itu. Sekalipun sholat nang rumah ya, kena hadis itu jeneng aneh-aneh ya. Nah, aneh di sini kemudian jenengan kan takon, aneh nang kene iki maksudnya dosa apa? Maksudnya adalah yajtanibu, yaitu dia dijauhkan, yujtanabu, dia dijauhkan min rahmatillah, dari rahmat Allah. Jadi orang dosa ning didohnakan rahmat Allah. Maksud dijauhkan dari rahmat Allah adalah dijauhkan dari kebaikan yang banyak. Iki maksudnya iki, orang dosa ning didohnakan rahmat Allah sehingga terjauhkan dari ini, yaitu kebaikan yang banyak. Rugi nih gue. Orang dosa ini gue. Pada kayak mau wong wedon soleha dibojon nang wong lanang fajir. Oh dosa wong itu nih, cuma dia akan mendapatkan dijauhkan dari rahmat, diantaranya dikamplengi, dijotosi nang bojone iki. Maksudnya iki lho. Maksudnya aneh gitu, aneh. Maksudnya seperti itu. Resiko ditanggung penumpang. Maksudnya seperti itu. Kalau alasannya, Iya. jauh dari tempat yang dekat itu katanya pahalanya lebih banyak. Iya, betul. Itu betul ya. Iya, betul. Kalau Alasannya itu sebetulnya alasan yang tidak syar'i. Kalimat di dalam konteks hadis Nabi itu kan sholatul rajuli, sholat seorang laki-laki jama'atan jamaah. Itu adalah itu lebih baik daripada sholat fisukihi wa baiti, di rumahnya atau di pasar. Bid'ah wa ngisrin, bid'ah itu bilangan 25, 26, 27, 28, 29. Berarti bisa 25 derajat, 26 derajat, 27 derajat, 28 derajat, 29 derajat. Lipatan pahalanya. Nah, kalimat di dalam konteks hadis itu, ini adalah untuk masjid di suatu kaum di tempat itu. Jadi jangan sih maksudnya dheweke kemudian nang kene jejere masjid, golek masjid sing makanya kemudian ana hadis Nabi seterusnya pada kalimatnya. Padahal maka yang demikian itu yaitu inna ahaddakum, sebenarnya salah satu di antara kalian fa ahsanal wudu'a, yang membaguskan wudu, summa atal masjidah, dia mendatangi masjid. Kalimat masjid nang kono ana alif lam. Alif lam nang kono menunjukkan isim ma'rifat, berarti maksudnya masjid di wilayah itu. Kene menurut penjelasan hadis.
aja masjidnya malah golek sing liyane. Sekalipun dengan alasan yaitu jauh. Alasan jauhnya karena permasalahan di konteks hadis berikutnya. Kaidah nang bahasa Arab, begitu Rasulullah menyebutnya sifat masjid, la yanhazuhu as-salat, dia tidak berkehendak kecuali salat. La yuridu, dia tidak berkehendak kecuali salat. Hatta kemudian dia menuju ke masjid sampai kemudian lam yahdu, tidaklah melangkahkan kakinya. Kaki yang sebelah kanan tatkala melangkah maka ditinggikan derajatnya. Tidaklah kemudian satu kaki yang langkah kaki berikutnya untuk menuju yang sebelahnya, maka kemudian akan dihapus kesalahan-kesalahannya. Oleh karena alasan itu ada orang yang berlogika, berarti naik masjid atau aku otomatis derajatnya tambah. Oke. Ya, kalau seperti itu betul. Jika kemudian masjidnya mung siji tok nang kono. Contohnya misal di desa Kuncen masjidnya siji, maka rumah yang terjauh maka dialah yang paling mulia di dalam melaksanakan sholat jamaah. Tapi ning masjidnya wis anang jejer itu masjidnya kemudian diliwati kena dalil hadis. Kata Rasulullah, janganlah engkau seperti si fulan, maka tidak diperbolehkan apabila dikumandangkan adzan di masjid lantas kemudian dia meninggalkan masjid itu. Orang anak ada nang hadis Nabi. Mulanya kan rawlis secara hukum fikih. Rawlis secara hukum fikih sampai nang masjid jagong misal. Begitu jagong adzan, begitu adzan dengan lunga malah sholat nang tempat liyane. Hukumnya haram yang seperti itu. Ya. Mereka penilaiannya itu. Tadi kalau masjid dan musola kan tidak ada ya. Ya. Gitu kan. Mungkin hanya menilai mau satu jauh lebih banyak pahala. Satu bukan masjid dari musola. Permasalahannya nang konteks hadis ki ora ana musola, ora ana masjid. Iya. Masjid dan musola sama saja. Permasalahannya kalau dalam konteks hadis ketika ngomong masjid ya musola. Musola dengan masjid itu sama kok. Musola ya tempat sholat, nek masjid tempat sujud. Malah justru sing asli tempat sholat musola. Nek secara arti bahasa, nek masjid tempat sujud. Sujud kan nek ana sujud syukur, ana sujud sahwi, ana sujud sujud sahwi dan yang lain-lain terkait masalah sujud. Nah, kalau kemudian musola tempat sholat, mungkin boleh jadi kalau menurut hemat kami tidak paham. Kecuali kayak gini, singuli, kalau yang boleh kita memilih masjid lain jika di masjid terdekat terdapat banyak perbuatan bid'ahnya, ya, banyak perbuatan syiriknya, banyak perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama. Ulih sampean kemudian meninggalkan masjid itu memilih masjid lain. Contoh misal diantaranya anak kuburan nang sebelah. Karena hukum sholat nang masjid sing ana kuburane tidak boleh dalam pandangan Islam. Boleh berarti dheweke milih masjid di ya. Tapi kalau tidak ada apa-apanya terkait masalah itu harus di situ. Ini sebagai adab. Iya. Iya. Saya sendiri soalnya wong kuncen ning sholatnya nang Sidayu. Saya sendiri itu karena alasan itu. Alasannya itu. Gitu. Itu bolehnya seperti itu. Cuma kalau secara adab yang lebih baik memang sholat di kampung sendiri, artinya yaitu di masjid sendiri. Cuma kalau memang di dalamnya terdapat banyak kesyirikan, banyak perbuatan bid'ah atau yang lain, maka kemudian kita disuruh untuk memilih masjid lain. Karena supaya nyaman. Artinya kenyamanan di dalam sholat itu penting. Jadi membuat manusia itu jauh lebih khusyuk dibandingkan sing ora nyaman. Mulanya ana wong sholat tapi mikiri imam imam iki sebelah. Sholat mikiri sampai nek sholat aja mikirin dia nih, mikirin dewek. Kita kan kadang-kadang disibukkan oleh seperti itu. Jadi sholat tapi mikirin dia nih, mikirin jamaah makmum sing liyane gimana sing biasa paduka mbiaku aja misalnya. Mikiri kayak mana saya sholat iki masalahnya. Sehingga orang kadang-kadang memilih kenyamanan jiwa, kenyamanan hati. Karena kenyamanan tatkala melakukan sesuatu ini akan menentukan kepenaknya rasa kami, kepenaknya jiwa melakukan perbuatan baik. Kenapa saya? Kalau memang kemudian digunakan katakanlah seseorang yang digunakan untuk membangun sejarah bidau itu di luar konteks itu, di luar tidak di dalamnya ada gitu ya. Bukan, enggak. Kalau dia ngimami di masjid lain, enggak apa-apa. Itu kan karena tugas, enggak apa-apa. Misal contoh ada seorang misal anak Gedung Bulus disuruh ngimami di desa Sidayu, kemudian padahal dia rumahnya dekat masjid, enggak apa-apa. Itu boleh. Karena ini kan tugas imami. Itu enggak apa-apa, bukan termasuk di situ. Dan sekali-kali
hadis yang menunjukkan aneh itu bukan berdosa, tapi resiko terkait masalah resiko-resiko yang akan diterima itu diantaranya dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kebaikan. Logika kita berpikir, jika kemudian ada seorang perempuan soleha di sisi kemudian laki-laki yang fajir, dia akan sengsara, gak bisa turu, bendina gaweane main, mabok, dicotosi, dikamplengi, ini kan resiko. Ini termasuk kalimat dari dijauhkan dari rahmat Allah. Lah sama seperti orang yang tatkala kemudian meninggalkan masjid di tempatnya, dia memilih masjid yang lain, atau kemudian dia sholat di rumahnya. Itu seperti itu maksudnya. Ya. Misalkan sedang azan di Iya. ada orang atau namun sholat sunat itu boleh apa enggak? Azan sedang berlangsung atau orang Ya. Ini seperti ini. Jadi kan ana hadis tatkala sampean krungu adzan untuk kemudian menirukan adzan. Nah, tatkala kemudian kita masuk masjid, posisinya urung adzan, terus derek salat, terus ana wong adzan maka teruskan salat. Tapi ning jenengan mlebu masjid, agi adzan, jenengan pilih untuk menirukan adzan terlebih dahulu. Gue. Berarti ada dua kemungkinan seperti itu. Nek derek mlebu masjid tergantung apa wis adzan apa dulu. Kalau belum adzan kita kan sholat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Nek derek wis sholat terus adzan, ya wis jenengan terusna sholatnya. Aja kemudian mandek di situ lah tunggu aja. Tapi nek jenengan kemudian masuk ke masjid, ternyata begitu masuk ke masjid jenengan mau sholat ini terus adzan, jenengan berhenti, jangan sholat terlebih dahulu. Kalau ada sholat tahiyatul masjid yang kita masuk, kemudian di belakang mau adzan itu apa nunggu selesai dulu? Enggak seperti itu. Kalau pokoknya kalau seandainya mau adzan ya adzan saja. Enggak terkait masalah wong sholat seperti itu. Misal wong sholat nang masjid, dheweke memang begitu sholat nang masjid kok ana wong adzan, ya sudah teruskan sholatnya. Tapi ini ketika kemudian dia masuk ke masjid ternyata terus begitu mau sholat, dia terus ana wong adzan, ya sudah nirokna adzan terlebih dahulu. Padahal baik kayak wong nek nang Jumatan kayak. Nang Jumatan kan suka iki kan ya. Ya dengan Jumatan karena mendengarkan adzan nirokna adzan. Cuma permasalahan orang kadang-kadang ngetutna wong ngedek tok. Orang itu tujuannya gitu. Jadi janjiannya kan seandainya nang masjid begitu mlebu nang dina Jumat kan janjiannya ngetutna adzan. Mulane kadang-kadang ngadeg disit. Karena ana hadis janganlah engkau sesungguhnya di antara salah satu di antara kalian janganlah kalian duduk sebelum melakukan sholat dua rakaat. Mulai begitu mlebu langsung ngadeg. Ternyata adzan sehingga nirokna adzan disit orang langsung sholat. Tapi sing mau wis adzan disit sebelum wis sholat dulu sebelum adzan dikumandangkan ya terusna sholat. Gitu gue. Maksudnya yang adzan itu nunggu yang sholat. Ya enggak kecuali komat. Kalau komat tidak peduli. Nah kalau begitu komat, Aisyah sholat sunat, di situ sudah ada tanda bunyi langsung komat, maka yang sholat sunnah disuruh putuskan, langsung merapatkan soft, dan itu sudah dianggap sebagai orang yang menunaikan sholat sunnah, dianggap full. Ya itu kayak gitu. Contohnya itu. Nastimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.